أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين Sadaqallahul Azim. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat At-Taubah ayat 6 dan ayat 7. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami dari Masjid Al-Falah di Simo Kalangan, Surabaya, bersama para ustadzah pengajar TPQ Masjid Simo Kalangan, mengajak diri kami dan juga keluarga besar kami dan juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat isinya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati kita semua dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma
arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 9 ayat 6. Jika ada orang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, untuk mendengarkan kalam Allah agar ia dapat mengetahui hakikat dakwah Islami yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, maka Nabi harus melindunginya dalam jangka waktu tertentu. Kalau ia mau beriman, berarti ia akan aman untuk seterusnya, dan kalau tidak, maka Nabi hanya diperintahkan untuk menyelamatkannya sampai kepada tempat yang diinginkannya untuk keamanan dirinya. Selanjutnya keadaan kembali seperti semula, yaitu seperti keadaan perang. Dalam hal ini para ulama tafsir berbeda pendapat, antara lain bahwa perlindungan, pengamanan yang diberikan itu hanyalah kepada kaum musyrikin yang telah habis masa perjanjian damainya dengan kaum muslimin selama ini, dan mereka tidak pernah melanggarnya. Dan apabila perjanjian itu masih berlaku, kaum muslimin diperintahkan menyempurnakannya sebagaimana telah dijelaskan pada ayat 4 surat At-Taubah ini. Bahkan orang-orang musyrikin yang sudah habis tempo 4 bulan yang diberikan kepada mereka untuk menentukan sikap, karena waktunya sudah cukup dan tidak perlu ditambah lagi, berlaku hukum perlindungan ini jika mereka memintanya. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kepada mereka yang ingin beriman masih diberi kesempatan yang lamanya 4 bulan. Namun menurut pendapat yang terkuat, hal ini diserahkan kepada imam. Dalam persoalan ini, Ibnu Katsir berpendapat bahwa orang kafir yang datang dari negeri Harb atau kafir ke kawasan Islam untuk menunaikan suatu tugas seperti dagang, minta berdamai, minta menghentikan pertempuran, membawa jizyah atau upeti, dan minta pengamanan kepada mereka, diberikan perlindungan selama dia berada di kawasan Islam sampai dia kembali ke negerinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Ayat 7, Allah dan Rasulnya tidak dapat meneruskan dan memelihara perjanjian dengan orang-orang musyrikin kecuali dengan mereka yang mengindahkan perjanjian di dekat Masjidil Haram. Oleh karena itu, sebagai patokan umum yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin terhadap kaum musyrikin, dijelaskan bahwa jika mereka mematuhi syarat-syarat perjanjian, maka kaum muslimin pun berbuat demikian pula terhadap mereka. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa, sedang orang-orang yang tidak mengindahkan syarat-syarat perjanjian adalah orang-orang yang berkhianat dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan perjanjian
Masjidil Haram di sini ialah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan sejumlah besar para sahabat pada tahun ke-6 Hijriyah berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk mengerjakan ibadah umrah. Setelah mereka sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, 13 mil sebelah barat kota Makkah, mereka dicegat dan dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga terjadilah perjanjian damai yang dinamakan dengan tempat itu. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim bahwa di antara suku Arab musyrik yang mengindahkan perjanjian Hudaybiyah itu adalah suku Bani Amrah dan suku Kinanah, sehingga menurut sebagian mufassir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan kaum muslimin menyempurnakan perjanjian Hudaybiyah dengan dua suku ini, meskipun telah habis jangka masa 4 bulan yang diberikan kepada kaum musyrikin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, Ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur bil barakah wa bil taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat-sahabat kami di TPQ Masjid Simo Kalangan Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga sahabat-sahabat kami, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.